konsep semua ini supaya teman-teman mudah memilih bagian wawancara mana yang harus diambil. Kalau punya waktu luang selengkap-lengkapnya lebih baik. Kalau misalnya enggak. Film ini tentang perjalanan 6 jurnalis yang ingin merekam pelayanan kesehatan di Indonesia. Mereka datang dari 6 daerah berbeda dan sebagian belum pernah membuat film dokumenter sendiri. Tapi pasti ada yang pertama untuk segala sesuatu. Nah, ini fungsinya menggantikan ekor. Selama beberapa bulan berikutnya, antara November 2016 hingga Juli 2017, mereka merekam potret pelayanan kesehatan di Indonesia lewat sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional adalah sistem pelayanan kesehatan berbasis iuran yang dilakukan secara bergotong royong. Jika Anda terkena demam berdarah, sistem jaminan kesehatan akan menanggung semua biaya pengobatan yang bersumber dari iuran 80 peserta. Artinya, ada 80 orang yang bergotong royong membantu saudaranya yang terkena demam berdarah. Begitu juga penyakit berat seperti kanker. Satu orang penderita kanker dibantu oleh 1.250 peserta lain yang sehat. Bagi yang tidak sanggup membayar iuran, negara akan membantunya, yang sebenarnya juga diambilkan dari pajak warga negara yang lain, baik yang sakit maupun yang sehat. Nama saya Taufik Hidayat, lahir tanggal 23 Oktober 1981, Jakarta. Kegiatan sehari-hari saya di rumah saja karena faktor penyakit. Sudah 4 tahun sejak 2013, Taufik Hidayat divonis gagal ginjal. Sejak itu, setiap hari Senin dan Kamis ia harus cuci darah ke sebuah rumah sakit pemerintah. Tanpa penghasilan yang tetap, Taufik harus menjalani sisa hidupnya seperti ini. Sulawesi Utara, provinsi dengan 2,5 juta penduduk. 35% diantaranya tinggal di wilayah kepulauan. Oh, jadi kalau bayar gimana? Bayar lipat. Oh, bayar iya. Ya. Kalau itu oke disesuaikan. Sawang ini ada rumah sakit tipe D disetarakan, nanti memang harus dirujuk untuk ke rumah sakit tipe C dulu di Manado. Nah tipe C itu kan ada 3, Adven, Pancaran Kasih, sama rumah sakit Teli. Nah mungkin nanti akan dirujuk ke rumah sakit Pancaran Kasih. Resti, pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara ini sedang menjelaskan prosedur rujukan pelayanan kesehatan yang harus ditempuh Rusil Kasehung.
Rusil mengidap penyakit kanker serviks dan harus menjalani pengobatan lanjutan di sebuah rumah sakit di kota Manado. Yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil seperti di daerah kepulauan, di kabupaten-kabupaten kepulauan yang ada di Sulawesi Utara, seperti Kabupaten Sangihe, Talaut, dan Siau, mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih, terutama biaya transportasi. Seluruh peserta BPJS itu di-cover, tindakannya, prosedurnya seperti apa, kemudian obatnya, ruangannya itu di-cover oleh BPJS. Kalaupun memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, ibu merasa mungkin ini kayaknya ditanggung, tapi kenapa misalnya ada biaya atau seperti apa, silakan bertanya langsung, jangan malu-malu untuk. Meski BPJS Kesehatan menanggung mayoritas biaya pengobatan di Manado, namun bukan berarti masalahnya telah terpecahkan. Iya, dalam hal ini memang orang untuk ambulans, kemudian perawat yang ikut itu memang belum bekerja sama. Memang kalau untuk perawat ya memang tidak ada kerja sama. Tapi kalau untuk ambulans memang orang belum ada PKS, belum ada kerjasama dengan rumah sakit. Jadi otomatis untuk biayanya untuk mau ke pelabuhan memang ditanggung oleh peserta. Biaya perjalanan darat dari Sitaro menuju Pelabuhan Ulu Siau dan perjalanan kapal laut menuju Manado tetap menjadi masalah bagi Rusil atau pasien lain seperti dirinya. Masalah seperti ini tidak ada di Jakarta. Meski hidupnya kini bergantung pada jadwal cuci darah, setidaknya Taufik tak perlu memikirkan ongkos perjalanan menyeberang lautan seperti Rusil. Ia bahkan tak perlu memikirkan ongkos apapun terkait penyakitnya. Tarik nafas. Biaya rawat inap, cuci darah, pembelian obat, dan pemasangan alat Simino semuanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sangat bermanfaat lah. Kalau sekali cuci darah maksimal ya nominal itu 1 juta, ya udah hampir 4 tahun. Sebulan aja bisa 8 atau 9 kali cuci darah. Udah 4 tahun lebih lah. Seperti itulah nominal lah. Belum obatnya. Faktor obat seperti itu. Pihak Rumah Sakit Budi Asih Jakarta menyebut sejak menjalani perawatan selama 4 tahun, total tagihan Taufik Hidayat mencapai 380 juta rupiah atau rata-rata 78 juta rupiah per tahun.
HD itu biasanya itu kan real cost rumah sakit. Di mana tarif HD kita kan di sini pergunakan tarif Pergub 117/2012. Di mana tarifnya HD itu kalau misalkan HD yang terencana itu 700.000. Biaya konsul atau pemeriksaan dokter 25.000. Biaya karcis 10.000. Berarti kalau dia hanya dilakukan tindakan HD berarti 735.000. Taufik Hidayat bahkan tak membayar iuran karena ia merupakan peserta BPJS Kesehatan Jalur Penerima Bantuan Iuran atau PBI. Jalur PBI berarti seluruh biaya ditanggung pemerintah. Taufik saat ini terdaftar sebagai peserta BPJS kelas 3. Alhamdulillah semua lancar dan baik-baik aja, agak ada kendala. Seperti itu. Terus jadwal selanjutnya Hari Kamis besok seperti biasa dari jam 7 sampai jam 12. Sebelum vonis gagal ginjal pada 2013, ia menjadi karyawan di sebuah pabrik sabun selama 2 tahun. Kini ia sudah berhenti bekerja. Sebagian besar kegiatannya terfokus di rumah. Arada syai'an yakulah lahun kun fayakun fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Di Indonesia, jumlah penderita gagal ginjal seperti Taufik mencapai 1,2 juta kasus. Dengan jumlah kasus sebanyak itu, tagihan rumah sakit kepada BPJS Kesehatan mencapai 2,68 triliun rupiah. Biaya cuci darah atau pasien gagal ginjal sendiri menempati urutan kedua dari 10 penyakit yang paling banyak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Urutan pertama adalah penyakit jantung. Tak heran, sejak biaya perawatan ditanggung BPJS Kesehatan, rumah sakit juga kebanjiran pasien. Mas Doni, ini misalkan pasien ini kan antrian nih, kita datang. Tuh, itu kan nama saya. Karena rujukan saya sebelumnya poli penyakit dalam. Dia berdasarkan rujukan yang dituju. Awal-awal launching sebelum ada sistem yang baru kan, dari subuh kan. Ada yang dari jam 8 malam, ada yang dari jam 2 subuh, ada yang dari jam 3 subuh. Sementara pelayanannya kita pasti mundur. Jam 4 itu belum selesai. Yang saat ini kan untuk pendaftaran sudah nggak ada kan. Nah yang dulu nggak bisa. Berjalan aja, kita jalan aja nggak bisa lewat. Tuh. Nah dengan adanya sistem online dan sistem slotting, yang antrian yang bapak-bapak lihat sekarang ini ada untuk obat. Berarti pasien sudah terlayani, sudah dari dokter. Tuh. Nah ada juga yang antrian di sini yang cari kamar. Adis, karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih, menunjukkan bahwa tantangan di Jakarta adalah melayani pasien di kota yang penduduknya mencapai 12 juta jiwa. Populasi yang padat berarti antrean pasien. Antrean pasien berarti kehilangan waktu untuk bekerja dan mencari uang. Maka pihak rumah sakit membuat sistem agar calon pasien segera terlayani. Sebelumnya mungkin saya flashback ke belakang dulu. Sebelum ada sistem online ini kan kita udah publish ya informasi yang sehingga masyarakat bisa melihat apa aja pelayanan yang ada di kita, kemudian seperti kamar juga ada yang kosong apa tidak. Sebelum ada ini pun kita tidak pernah kalau memang tempat kita penuh, kita nggak pernah berani ngomong itu nggak ada tempat gitu. Sebelum online pun kebetulan dulu saya yang megang admisi. Jadi pasien masuk segala macam kita nggak berani. Kalau memang itu kosong kita masukin gitu. Misalkan di sistem kita itu kosong banyak, ada misalnya kosong 10, kok kita nggak bisa masuk gitu kan? Itu dewasa. Nah ternyata itu apa? Kasusnya kasus TB misalkan. Kan orang awam kan di sini kan juga kita nggak jelaskan ini peruntukannya sakitnya apa, infeksi atau bukan, kemudian
apakah ICU, kemudian apakah ruangan khusus, kemudian apakah anak-anak atau dewasa. Di sini kan nggak detail gitu. Kalau di kita, kalau misalnya kondisi pasien dalam kondisi gawat kan kita nggak melihat statusnya itu. Begitu datang langsung ditanganin. Pasien tetap ditanganin, kemudian kalau memang ada keluarga daftar. Daftar ini karena apa? Biar identitas atau data pasien ini masuk ke sistem. Hanya itu aja. Kita cuma kasih kartu BPJS sama KTP ke ruang sana ke pendaftaran, terus pasien masuk langsung bisa ditangani. Kalau nggak penuh malah bisa ditangani, kalau banyak pasien dulu ya kita nunggu. Tapi prosesnya gampang. Nggak ada kesulitan Bu sama pakai? Enggak. Banyak orang menyoroti kalau BPJS ini sebagai masalah grassroots dan identik dengan kemiskinan karena dengan kesehatan ya juga hubungannya. Tapi yang jadi penasaran buat kita adalah seperti apa sih potret BPJS di rumah sakit mewah yang Jakarta juga identik dengan megapolitannya gitu. Sebagai kota terbesar ketiga di Jawa Timur, Kediri dihuni sekitar 350.000 jiwa. Tingkat kepesertaan warga di kota ini sekitar 64% dari total penduduk pada April 2017. Sedikit di bawah rata-rata tingkat kepesertaan nasional yang 67%. Paling bagus ikut sebelum sakit. Nah, ini kan tiga persiapanku babaran menowo. Mungkin saja nek butuh ke rumah sakit atau di sini pun bisa. Terus kewajibannya membayar iurannya setiap bulan per orang 1 kakak. Nek 1 kakaknya 3 berarti 3 orang bayarnya, kelas 3-nya 25.500. Aning, seorang bidan di kota ini, bisa saja memanfaatkan situasi itu karena ia akan mendapatkan pembayaran tunai dari pasien-pasiennya. Tapi itu tidak dilakukannya. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat di sekitar klinik tempatnya bekerja tergolong lemah. Maka dari pintu ke pintu, bidan Aning mengajak orang menjadi bagian dari jaminan kesehatan. Sebagai pekerja medis, ia memang tahu betul mahalnya berurusan dengan industri kesehatan. Keluarga sehat kuwi, keluarga iki diarani sehat, nek iki wis cukup kabeh. Ya, keluarga mengikuti program KB, sama saya KB. Nah, 2 ibu hamil. Kalau menolak relatif ada, karena merasa mereka tidak sakit. Kenapa kalau dalam kondisi tidak sakit saya harus ikut bergabung dengan BPJS? Itu menurut mereka. Jadi kalau tidak sakit mereka tidak merasa perlu bergabung dengan BPJS. Tetapi karena saya memikirkan kondisi masyarakat di desa saya agar mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang maksimal, saya kira bagi saya tidak masalah. Meskipun pendapatan dari praktek mandiri saya berkurang, tetapi alhamdulillah saya tidak masalah. Ini makme gak boleh tarak ya. Kalau dia praktek swasta, kalau pasiennya menggunakan BPJS, itu kalau nilai ekonominya, salary pembayaran itu lebih rendah daripada kalau pasien umum. Artinya, di sini bidan ini tidak memikirkan komersil lagi, dia memikirkan dari segi kemanusiaan. Mantap, suntik ya. Bendo rasane suntikan ping 11 ra nek sudone ya. Kondisi ekonominya cenderung menengah ke bawah dengan penghasilan yang relatif minim, sehingga untuk akses jaminan kesehatan mandiri itu sebenarnya cukup sulit. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit,
apalagi mereka harus terbebani dengan biaya premi bulanan untuk membayar iuran BPJS. Tetapi saya mempunyai ide bahwa dengan premi 30.000 per orang per bulan, itu bisa dengan cara menabung Rp1.000 per bulan untuk per orang. Jadi mereka cukup menyisihkan Rp1.000 per hari per orang. Nanti kalau dikumpulkan 1 bulan itu bisa Rp30.000 per bulan, bisa membayar premi untuk BPJS Mandiri. Bahkan iuran itu sendiri dianggap masih mahal bagi sebagian orang. Tapi di Banyumas, Jawa Tengah, ada strategi yang dilakukan para pembuat gula aren agar dapat membayar iuran. Penderes nira di Banyumas itu ada sekitar 10.000 dan penghasil utama gula merah di Jawa Tengah. Tapi ironisnya dalam setahun kita rata-rata ada 70 orang yang meninggal karena jatuh dari pohon kelapa. Tapi sebelumnya, kita ikuti pengalaman naas yang dialami Darkum, seorang penderes nira. Kaki kan, sikil kan kemarin gitu kayak gitu ya. Udah sikilnya keliwat mama. Pleset. Terus tangannya kan mesot, karena nyekel papah tapi orang betul. Akhirnya kasa-kasa terus langsung tidur. Ini kayak uang sujud ya kayak mas. Cuman, ya posisinya sadar ya, sirah karo dengkul manjrep sih lemah. Itu pirang meter mas? Kira-kira 15 meteran nanti ya. Sebagai penopang kebutuhan ekonomi sehari-hari, kejadian itu membuat Darkum berhenti memanjat pohon kelapa selama beberapa pekan. Kecamatan Cilongok, tempat Darkum tinggal ini, dikenal sebagai penghasil gula aren. Produksinya mencapai 45 ton dalam sehari. Di Kabupaten Banyumas ini, gula aren menjadi komoditi terbesar yang menyumbang pendapatan daerah. Proses pembuatan yang dilakukan secara turun-menurun, mulai dari proses pengambilan nira, proses penyaringan, memasak, hingga pengeringan, menjadi industri rumahan warga untuk menunjang kebutuhan ekonomi sehari-hari. Penderes seperti Darkum bukannya tak punya jaminan kesehatan, tapi ia tak memanfaatkannya karena tak memahami bagaimana menggunakannya. Penderes lain seperti Sulbani juga sanggup membayar iuran. Ia bahkan bergabung dalam koperasi yang membantu para penderes agar tidak terbebani saat membayar premi BPJS Kesehatan. Caranya dengan menyisihkan sebagian hasil penjualan. Kan umur 13 bulan dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit kan di ronsen. Tapi katanya belum boleh dioperasi. Terus dibawa ke alternatif. Umur 3 bulan itu? 13 bulan. Apa sakitnya? Benjolan itu? Iya, kelenjar. Berarti pas operasi kan umur 2 tahun 8 bulan operasi di Margono. Di sana menginap 5 hari. Kan bikin itu BPJS kelas 1 ya. Kan dulunya 60.000. Sekarang udah naik. Naik ya. Berat ya Bu ya, naik ya. Berat banget. Jadi memang kalau sakit bisa berobat gratis itu. Ya gratis sih enggak. Ya artinya bisa meringankan gitu ya Pak. Ini kan tiap bulannya 90.000. Iya. Dulu 60.000 katanya dari pemerintah naik. Para penderes ini sebenarnya tak hanya memerlukan jaminan kesehatan, tapi juga jaminan hari tua. Waalaikumsalam. Ini. Assalamualaikum.
Ini Bapak. Sana setengah yo. Jujur ya. Terus julang aja sih. Matur nuwun. Itu di gelondongan. Ayo pada lebih mitang yuk. Nggih, matur nuwun. Ya kedepannya sih nggak nuan ya. Janen harapan maring pemerintah ya. Kon memperhatikan banget tukang deres. Yang khususnya kesehatan ya. Janen sih ya orang mau nalika kecelakaan, jadi aki ya bu orang ketangmu medok bisa mempergunakan kartu gue. Padahal terkadang wong deres nggo nyukupi kebutuhan sehari-hari kan pas-pasan. Awam maning nggo apa tunjangan hari tua kan orang mungkin kepikir mulanya kadang wong wis penderes kelang pensiunan. Iya jangan kedepannya ke pemerintah lebih memperhatikan aku. Jadi suatu saat wis marin deres tapi si duit pensiun. Iya gue. Ya apa berupa tabungan apa itu kelolaan pemerintah itu khusus lebih peduli lah maring tukang deres. Masyarakat seperti Bidan Aning di Kediri atau Sulbani di Banyumas telah berusaha memecahkan sendiri masalah mereka terkait jaminan kesehatan. Tapi itu baru dari sisi peserta. Sebab soal sistem jaminan kesehatan terlalu kompleks untuk dibicarakan hanya dari satu sisi. Di sisi yang lain, bagi sejumlah rumah sakit swasta, pelaksanaan pembayaran klaim dari kebijakan ini sempat mengejutkan para dokter. Kalau untuk rumah sakit swasta tentunya pertama mungkin kaget ya, karena sistem tarifnya kan berbeda gitu ya. Di BPJS kan sistem tarifnya paket, ke honor dokternya juga fee for service gitu. Nah itu pasti dari sistem itu tuh ada kekagetan lah gitu ya. Tapi itu pelan-pelan kita coba kita atasi. Direktur Rumah Sakit Swasta Hermina Jakarta, Dr. Gigi Ling Iksan menjelaskan, pembayaran klaim BPJS Kesehatan ternyata berbeda besaran nominalnya dibandingkan dengan jasa praktek dokter non-BPJS. Biasanya, jasa dokter spesialis di rumah sakit ini berada di kisaran 100 hingga 150 ribu rupiah per pasien. Namun dengan pelayanan BPJS Kesehatan, para dokter spesialis menerima jasa kurang dari nilai tersebut. Seperti apa penanganannya, pelaksanaannya, atau jangan-jangan mereka juga menanggung dilematis yang sama, hal-hal dilema yang sama seperti rumah sakit daerah dan juga masyarakat juga yang penerima BPJS itu sendiri. Itu menjadi menarik sih buat kami untuk diangkat. Aturan-aturan itu dibuat lebih berpihak kepada aspek mutu pelayanan ya. Terus juga kepada aspek pasien safety ya, sehingga mutu pelayanan dan pasien safety ini tetap menjadi ujung tombak walaupun pelayanannya dengan pola BPJS gitu. Nah untuk pasien safety dan mutu yang baik tentunya ini juga perlu biaya kan, perlu harga di situ, perlu harga. Oleh karena itu mungkin saya berharap BPJS ke depan ataupun Kemenkes sebagai regulasi ini bisa memperbaiki hal-hal yang selama ini mungkin ada beberapa tarif yang belum keekonomian gitu ya. Ada tarif-tarif yang masih dianggap belum keekonomian gitu. Sistem jaminan kesehatan nasional dianggap kurang bersahabat bagi warga Aceh karena membandingkan dengan sistem jaminan kesehatan daerah yang pernah mereka nikmati.
Perkenalkan, ini Dedi, warga Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya. Hari ini, dia akan mengurus surat rujukan untuk kakaknya Zainil yang sudah lama mengidap penyakit lambung di puskesmas setempat. Peserta tidak terdaftar. Ketik bentar. Anak aktif, Kak. Anak aktif. Deknya kartu BPJS abang dong anak aktif. Pokoknya cik bang dia aktif kak, pada buah dengan motor kek, pajam puan aktif kak. Ya, ada doa deh, waktu kamu cek, kan anak aktif kan? Kau sakit ya bang? Sakit lambung kak. Sakit lambung. Kabra. Kabra kak juga beda, juga beda kak kerja kan juga. Yang kenyanya kan anak aktif kartu BPJS sih, jadi payah konfirmasi ngawak BPJS kesehatan ni ke rumah sakitnya pihak. Rumah bolak balik lah kak, di orang gini kau. Yang kena deknya kan, kita cojukan, kita jojukan. Jadi payah tanya gede le. Menyo mata, tapi munyo memang disaji kabrat sakit, tamanya ubat gede. Bak umur sakit macam beda. Anak payah cok ujukan. Mungkinnya bambu dari ide mesti kak. Bambu dari ide anak tangguh fikir cok ujukan mau bawa benda kak. Iya, nyo jo konfirmasi ngak BPJS deh. Dia dah kudu ujukan. Boleh kaya kak. Kejutlah kak, makasih. Ya. Di mana semua daerah itu harus mengenakan yang namanya BPJS. Tak terkecuali juga di Aceh. Di mana di Aceh itu, padahal dulunya sudah ada yang namanya JKA. Itu yang dinilai oleh masyarakat bahwa itu memudahkan masyarakat. Sedangkan dengan adanya BPJS, itu membuat masyarakat sulit. Gelap cuk notang dah begitu dah. Yang pikiran sih. Kan aku jam no, pada waktu puskesmas. Bukan no, menjuk kucok le. Pakai BPJS bang, anak aktif. Jadi kita lagi orang. Jadi gimana sih? Ambil kujak gede pakai tu BPJS le. Bau nyonya kali aktif. BPJS aktif, aktif ni no. Oh, BPJS aktif ni no. Ke, ujukan nam tu menjuk le no kata pok le. Oh berdeh ke? Oh Singapura no le. Di ban thì ăn rồi tengah bunga không ta bang kim nyong kecok tukang kecok bandar itu lah gua minggu tu ngapur aja di ban dia. Bagi Dedi dan Zainil, memang ada yang berubah dalam menikmati jaminan kesehatan. Sebelumnya, warga yang sakit hanya perlu menunjukkan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga saja. Sepanjang ia bisa membuktikan sebagai warga Aceh, maka fasilitas kesehatan segera melayani. Kini standar pelayanan disesuaikan dengan sistem yang berlaku secara nasional. Masalah mereka berbeda dengan Rusil yang lancar dirujuk ke Manado tapi harus melakukan perjalanan antar pulau. Tapi apa yang dirasakan warga Aceh yang merasa lebih mudah dengan jaminan kesehatan daerah justru berbeda dengan Bali. Selamat datang di Pulau Dewata. Sebagai surga bagi para wisatawan dan persinggahan jutaan orang tiap tahun, Bali rentan terjangkit masalah sosial dan kesehatan. Kue industri pariwisata tidak gratis. Ada dampak narkoba, praktek prostitusi, atau perilaku seks yang tidak aman. 3 hal ini yang memicu penyakit HIV/AIDS menyentuh angka tertinggi di Bali. Hampir 14.000 jiwa mengidap penyakit ini. Di Indonesia, soal jumlah penderita, Bali menempati posisi tertinggi kelima setelah Papua, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Dengan jumlah penderita sebesar itu dan kemungkinan ini hanya fenomena gunung es yang hanya tercatat bagian permukaannya saja, jaminan kesehatan lokal yang disebut Bali Mandara justru tidak melayani pengidap HIV/AIDS. Selama ini mereka di-cover oleh jaminan kesehatan Bali Mandara atau jam kesedanya pemerintah Bali. Namun tidak semuanya penyakit ditanggung. Jadi menarik ketika saya juga menemukan bahwa ternyata BPJS menanggung semua jenis penyakit.
Novan Haryawan, salah seorang penyandang HIV/AIDS Bali, menuturkan pengalamannya mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan di sini. Jadi, saya dikasih surat rujukan untuk ke tingkat ketiga di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Saya dirujuk ke VCT Sanglah, tapi di bagian internisnya, karena saat itu saya keluhannya kan di perut. Jadi mereka mungkin tidak berani atau mungkin belum paham tentang HIV, ya saya ikutin, prosedur itu saya ikutin. Sampai di sana saya periksa, terus saya harus tes lab untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, untuk diagnosis ada apa sih di perutnya ini. Nah, disarankan untuk tes lab, untuk endoskopi. Nah, saya bilang biaya mahal nggak? Ditanya balik, sama dia punya BPJS nggak? Punya, saya bilang. Ya udah, gunakan BPJS saja. Nah, saya tes lab di Rumah Sakit Sanglah di wingnya, di bagian wing. Terus tapi besoknya saya datang, suruh isi form, tanda tangan, terus menyerahkan kartu kuning, kertas kuning, kwitansi yang kuning itu untuk mengklaim BPJS. Saya lihat di situ harganya 2.100.000 dan itu cuma-cuma. Aceh relatif tidak punya masalah dengan HIV/AIDS. Jumlah kasus yang tercatat di provinsi ini pada tahun 2016 hanya 3 kasus dan menjadikannya provinsi dengan tingkat kasus HIV/AIDS terendah di Indonesia. Standar kebutuhan pelayanan kesehatan di Aceh berbeda dengan daerah lain karena sebagian warga punya kesempatan membandingkan dengan pelayanan kesehatan di negara tetangga seperti Malaysia. Orang-orang Aceh yang lumayan rezekinya mudah, orang itu sering daripada mengobat di rumah sakit daerah, mendingan orang itu berobat ke Penang, Malaysia. Jadi dari hal ini saya menarik untuk mengisahkan tentang orang Aceh. Kok bisa orang Aceh tidak percaya dengan rumah sakit sendiri, lebih percaya terhadap negara lain, bukan Indonesia. Berarti nanti ibu berdasarkan bawa ini lagi, nanti di ini lagi. Baru dia masuk. Setelah dokter di Banda Aceh memvonisnya mengidap penyakit gula, pegawai negeri sipil bernama Hapsah Putih ini akan melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Kuala Lumpur, Malaysia untuk memperoleh pendapat kedua. Padahal sebagai pegawai negeri sipil, ia sudah dijamin BPJS Kesehatan. Namun lama antrean pelayanan dan kualitas tenaga medis yang melayani menjadi alasannya untuk tidak memanfaatkan kartu BPJS-nya. Saya insya Allah sudah 3 bulan ya. 3 bulan lah ya, rutin. 3 bulan sekali berarti? Enggak, setiap bulan. Setiap bulan? Setiap bulan, sebulan, artinya sekali ya. Saya ke sana. Jadi ini kebetulan udah habis obat. Makanya insya Allah kita besok berangkat lagi. Habis obat 1 bulan. Ambil obat 1 bulan? Ya, saya ambil obat 1 bulan. Berarti. Itu siapa yang nelpon Bu? Orang Tawakal. Siapa Ustazah tadi? Udah sampai. Berarti Ibu di sini dijemput nanti sama Tawakal? Iya, saya dijemput sama Rumah Sakit Tawakal. Berarti begitu datang langsung di bandara? Langsung. Begitulah pelayanan Tawakal yang luar biasa. Inilah mobil jemputan dari Rumah Sakit Tawakal yang akan kami berobat gratis, dijemput, antar jemput kami kalau kita berobat di Tawakal. Di mana dijemputnya dan dibawa ke mana ini? Ini dibawa ke rumah sakit. Jemputnya dari bandara ini KLE 2 ini ya.
Gimana Bu? Kalau di sana? Kalau di sana yang tes ini bukan dokter, jadi bukan perawat, malah anak anak magang. Jadi beginilah di sini pelayanan dokter di sini memang sangat menyenangkan gitu. Jadi juga Ucok bisa lihat bagaimana Bu Dokter melayani kami dan menunggu kami gitu, sehingga kami tidak antri di sini. Makanya kami dari Aceh senang berobat ke Tawakal. Jadi itu yang ingin kita angkat gitu ya. Berarti ibu begitu sampai langsung jadi saya begitu sampai dijemput di bandara, kemudian saya duduk di sini dan saya juga langsung ya, nggak sempat saya duduk menunggu berjam-jam, tidak. Untuk 1 bulan obatnya berapa harganya Bu? 300 berapa tadi? 28 ringgit 50 sen. 15 sen. 300 28 ringgit 15 sen. Jadi kalau uang kita mungkin 1 juta ya. 1 juta ya kalau uang kami. Ya. Untuk 1 bulan 1 juta. Untuk 1 bulan itu. Pilihan yang sama dilakukan Marzuki Mubin. Setelah sempat berobat di Banda Aceh, ternyata gangguan pendengaran yang dia derita tak kunjung sembuh. Bersama Hapsah Puteh, dia merasakan pelayanan kelas 1 yang diberikan rumah sakit di Kuala Lumpur. Telinga sangat bersih. So kadang-kadang dia punya cium. Bila kita buat macam ini apa jadi? Rasa apa? Ada rasa angin keluar. Kadang-kadang. Sebab itu cium mungkin kuncinya dari hidung. So ini telinga tengok. Telinga ni bersih sangat. Tak ada apa-apa. Korek-korek pun tak benar. Okey, tutup mulut, tutup hidung, hapus keluar. Hapus kuat tak? Marzuki dan Hapsah membandingkan ongkos yang jauh lebih murah dibandingkan berobat di negeri sendiri dengan jalur pribadi. Bahkan dengan status sebagai pegawai negeri yang mendapat jaminan kesehatan, warga negara seperti Hapsah tetap memilih pengobatan mandiri dan di luar negeri. Namun bagi warga seperti Rusya, pilihan yang tersisa hanyalah sistem jaminan kesehatan di dalam negeri. Itu pun tak berarti semua masalahnya teratasi. Sebab setelah menempuh perjalanan laut sejauh lebih dari 136 km, keluarganya masih harus merogoh kocek untuk membayar sejumlah keperluan di kota Manado. HB-nya di atas 11, ini 12,1. Iya, 12. Untuk standar kan 10. Iya, benar. Tapi dorong minta di atas 10. Iya. Oke? Jadi ini mau pengantar pulang, ada tanggal kontrolnya ada di belakang. Sudah dikasih ya ke poli. Oke, selesai perawatan. Jangan lupa kontrol. Iya, mantap. Berapa sewa hotel? 50.000. Besok sewa lagi? Iya, besok sewa lagi. Setiap ke rumah sakit? Iya, setiap ke rumah sakit begitu. Sewa hotel ya? Sewa hotel. Kalau kos berapa sebulan? Kalau kos 400 sebulan. Jadi sekarang ada tante dengan om? Kebetulan om dan tante pakai kamar sendiri. Oh, tambah? Iya, tambah kamar lain. Hitung bulanan? Iya, hitung bulanan. Masih ada kendala pembiayaan program jaminan kesehatan nasional yang mengakibatkan keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan yang sifatnya non-medis. 6 jurnalis telah merekam 6 kisah di daerahnya tentang bagaimana sistem jaminan kesehatan bekerja. Ada hal-hal yang patut dipertahankan. Ada inisiatif-inisiatif yang menginspirasi. Namun, juga ada catatan-catatan yang mendesak untuk diperbaiki.